Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Arinda Pasha, Alfa Salsabila, Arifah Nur Azizah dari 5 perbankan syariah Aceh akan memaparkan review materi dari awal hingga akhir mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, Arifah Nur Azizah, kedua oleh Alfa Salsabila, dan yang ketiga oleh Arinda Pasha. Materi yang pertama yaitu harta dalam Islam. Harta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai barang, uang, dan yang lainnya yang menjadi kekayaan atau barang-barang milik seseorang. Harta juga dapat dikatakan sebagai segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dapat digunakan. Dalam bahasa Arab lebih dikenal dengan al-mal, yang asalnya itu mala yamilu mailan, yang berarti condong atau cenderung atau mengarah. Dikatakan condong karena secara tabiat manusia itu cenderung ingin memiliki harta, ingin menguasainya. Karena harta merupakan sesuatu yang layak untuk dimiliki oleh siapapun, dapat dimanfaatkan, dapat disimpan, dapat dikuasai, dan bersifat nyata. Dalam konsep Islam mengenai kebutuhan kepemilikan harta adalah memposisikan uang sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperjualbelikan. Kemudian Islam itu tidak mengenal tentang uang sebagai alat spekulasi. Uang dalam Islam dipandang sebagai objek zakat. Demikian pula diposisikan sebagai milik masyarakat, sehingga menimbun barang atau membuatnya tidak produktif. Pandangan Islam itu tidak boleh. Berbisnis dan berusaha untuk mendapatkan kekayaan itu tidak salah. Dalam hal ini dibutuhkan manajemen yang tepat agar bisnis bisa berjalan secara optimal, terukur, terarah dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan utama bisnis itu dapat dicapai. Islam membolehkan kita untuk memiliki harta dan menempatkan manusia sebagai penerima amanah atas harta tersebut. Dalam konsep dalam Islam tentang kepemilikan harta, dan Islam mencoba mengintegrasikan antara kepemilikan social property, dan kepemilikan pribadi personal property secara seimbang. Dalam Al-Hadid ayat 7 kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan sebagian dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Begitu juga dalam surat An-Nur, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu. Materi yang selanjutnya yaitu ciri seorang entrepreneur muslim. Jadi ciri khas seorang entrepreneurship itu terdapat dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 15. Allah berpesan kepada kita, Dialah yang menjadikan bumi mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Kemudian ada ciri seorang entrepreneurship muslim. Yang pertama, kita sebagai umat Islam akan selalu mencari tahu di balik ciptaan Allah. Allah itu tidak pernah menciptakan segala sesuatu sia-sia. Oleh sebab itu, dari sesuatu yang baik, jika itu terjadi, kita akan mencari tahu sisi kebaikan itu di mana. Kemudian jika sesuatu itu buruk, kita juga akan berpikir di balik keburukan pasti ada kebaikan. Yang kedua, seorang entrepreneur muslim itu selalu beribadah kepada Allah, karena seorang entrepreneur akan memiliki keyakinan bahwa Allah akan memberikan segala sesuatu dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan sesuatu yang lebih apabila ketaatan kita tinggi kepada Allah. Seorang entrepreneur muslim bukan hanya berorientasi kepada dirinya, tetapi lebih berorientasi kepada seluruh umat. Yang ketiga, memiliki keyakinan bahwa harta adalah milik Allah, dan dalam harta itu ada milik orang lain. Yang keempat adalah ikhtiar, dan yang kelima selalu merenung tentang ciptaan Tuhan. Kemudian yang keenam, seorang entrepreneur muslim selalu berpikir untuk mendapatkan ide. Begitu. Jadi setelah kita merenung di poin kelima tadi, kita berpikir bagaimana mendapatkan ide dalam rangka mengembangkan, dalam rangka mencari manfaat di balik ciptaan Tuhan. Kemudian ada pandangan
Simar bahwa karakteristik seorang entrepreneur itu antara lain yang pertama memiliki rasa tanggung jawab, yang kedua lebih memilih resiko yang moderat, ketiga percaya akan kemampuan dirinya, keempat selalu menghendaki umpan balik dengan cepat, kelima berorientasi ke masa depan, keenam memiliki semangat kerja, ketujuh memiliki keterampilan, delapan selalu menilai prestasi. Materi yang selanjutnya itu cara memasuki wirausaha. Terdapat 3 tahapan memasuki wirausaha bagi mahasiswa. Yang pertama yaitu meniru dan mencontoh. Ketika kita akan berbisnis, tahapan pertama adalah mencontoh dan meniru dengan melihat siapa yang sukses dalam bisnisnya. Misalkan jika belum mampu untuk memulai usaha, maka kita dapat bekerja dengan orang yang usahanya sukses tersebut. Kemudian yang kedua, developing, yaitu dengan melakukan pengembangan. Misalnya dalam perusahaan tempe ya, pengembangan yang dilakukan itu dapat dari segi bentuk, warna maupun ukuran. Jadi pengembangan dari apa yang sudah ada. Kemudian yang tahapan ketiga itu create, yaitu membuat sesuatu yang baru. Ini resikonya lebih besar, tapi sekali untung itu untung besar. Jadi membuat sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Sangat berbeda dengan imitating dan duplicating. Selanjutnya, orang yang sukses itu tidak berbicara bagaimana dia sukses, tetapi dia akan menceritakan kegagalan-kegagalan yang dialaminya untuk memotivasi orang lain. Pada mata kuliah ini lebih menekankan kepada problem solving. Contohnya masalah pandemik yang mengakibatkan sektor ekonomi hancur. Ketika kita belajar berwirausaha, maka kita sedang belajar bagaimana menghadapi realita hidup yang sesungguhnya, bagaimana belajar mengambil resiko, dan bagaimana kita mengelola suatu problem. Materi yang selanjutnya yaitu membangun sumber daya manusia yang inovatif. Beberapa pandangan di masyarakat bahwa umat Islam sangat kecil keterlibatannya di dalam menyelesaikan kasus-kasus vaksin corona. Ada berbagai pandangan juga yang melihat bahwa keterlibatan umat Islam sangat kecil atau tidak ada bila ditarik ke ilmu sosial, karena ilmu sosial biasanya yang general baik individu ataupun kelompok. Hubungan tingkat kemajuan masyarakat muslim bergantung pada basis model pemerintahannya, di mana semakin demokratis maka semakin maju, semakin otoriter maka semakin keras. Jadi bagaimana muslim untuk mengembangkan hasanah keilmuan dan inovasinya tergantung model pemerintahannya. Selanjutnya adalah strategi menjadi wirausahawan yang handal. Kita perlu mengetahui sumber peluang usaha, apakah kebutuhan individu yang ada di masyarakat ataupun kumpulan dari masyarakat. Yang perlu diperhatikan oleh kita juga adalah lingkungan usaha yang selalu berubah-ubah setiap waktu, setiap saat dari satu lokasi ke lokasi lain. Pendekatan dalam melakukan perencanaan ada 2. Yang pertama, pendekatan outside atau dari dalam keluar. Pendekatan outside atau dari dalam keluar yaitu keberhasilan akan dapat diraih dengan cara kita membuat atau menciptakan sebuah kebutuhan menjadi kebutuhan. Artinya, kebutuhan itu diciptakan karena sebuah tren. Yang kedua, pendekatan inside out atau dari dalam keluar. Keberhasilan akan dapat diraih ketika kebutuhan yang ada saat ini dapat kita baca. Kebutuhan manusia terdiri dari yang pertama, fisik material seperti makanan, minuman, olahraga, obat-obatan, pakaian, gedung, dan lain sebagainya. Yang kedua, mental rasional. Contohnya membuat lembaga pendidikan, menyediakan buku-buku bacaan, menyediakan peralatan penelitian, peralatan informasi, pengetahuan, dan yang lainnya. Yang ketiga, psikososial. Misalnya ketika bergaul dalam hubungan, mereka membutuhkan apa? Kita harus bisa membaca itu. Ketika berteman membutuhkan apa? Ketika berorganisasi membutuhkan apa? Yang keempat, spiritual. Contohnya menyediakan perangkat sholat, kebutuhan saat puasa, saat hari raya. Yang selanjutnya yaitu proses pemasaran meningkatkan penjualan.
Sistem-sistem untuk meningkatkan penjualan dalam proses pemasaran. Yang pertama, sistem checklist. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Yang ketiga, beri insentif bagi karya yang bisa menjual produk lebih. Yang keempat, memberikan punishment terhadap ketidakmampuan untuk menyampaikan produk-produk lain kepada konsumen. Punishment bukan bagian yang menarik untuk dikembangkan, yang terpenting adalah reward. Yang kelima, peran serta. Misal warung kelontongan memiliki milik pribadi yang kepemimpinannya masih tradisional, maka peran serta bos atau pimpinan pemilik berada di situ untuk memberikan pembelajaran kepada para karyawannya. Beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh manajer pemasaran. Yang pertama, kegiatan pemasaran harus memuaskan konsumen. Yang kedua, bagaimana volume penjualan itu harus mampu menjaga kelangsungan perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga, efektif dan efisien. Bagaimana seorang manajer pemasaran itu mampu membuat sebuah perusahaan itu efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan laba perusahaan yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan pada SDM yang ada di dalamnya. Bisnis anti rugi atau modal kecil dan praktis. Bisnis-bisnis kecil antara lain yaitu bisnis pulsa, pakaian, makanan, pembayaran online, sembako, reseller, ternak, pertanian. Awal dari kegagalan pembisnis yaitu kita terlalu berpikir rugi atau tidaknya dan bagaimana resikonya mudah atau sulit. Alasan pembisnis antara lain yaitu orang tua juga salah satunya pembisnis, bisa mengembangkan hidup, teman pembisnis, dan sudah mendapatkan ilmu kewirausahaan. Mengapa bisnis 9 macam di atas harus kita mulai? Yang pertama, karena kita selalu membutuhkan pulsa. Oleh karena itu, pulsa menjadi bagian yang harus dibangun dalam bisnis. Yang kedua, bisnis pakaian. Tidak ada kedaluarsanya, sulit untuk rugi. Yang ketiga, keuntungan terbesar dari minuman. Bisa jadi dengan menjual minuman menjadi keuntungan yang besar. Yang keempat, di seluruh pembayaran hampir menggunakan pembayaran online. Yang kelima, bisnis sembako. Bisnis sembako hampir semua kita membutuhkannya dan resikonya kecil karena batas kedaluarsanya cukup. Yang keenam, ada bisnis reseller. Kita hanya menjualkan produk tanpa mengeluarkan modal. Yang ketujuh, bisnis ternak. Bisnis ternak yaitu resikonya sedikit. Yang kedelapan, ada bisnis pertanian. Setelah pandemi ini, petani bisa memulai untuk berbisnis buah-buahan. Yang sembilan, bisnis retail. Mencatat kebutuhan anak-anak kos yang disukai oleh anak-anak untuk mengembangkan bisnis kita. Usaha baru juga bisa dilakukan dengan 3 pola, yaitu imitating, duplicating, developing, dan greenfield. Manajemen kewirausahaan Islam. Manajemen kewirausahaan Islam adalah kewirausahaan dan perdagangan dalam pandangan Islam merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan ke dalam masalah muamalah, yaitu masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal antar manusia dan tetap akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Peran dan fungsi kewirausahaan Islam dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Yang pertama, mendorong dan mengembangkan pola kehidupan masyarakat untuk lebih memiliki wawasan Islam yang mendunia. Yang kedua, pola pendidikan atau kurikulum yang berpihak pada proses pembentukan jiwa entrepreneur Muslim.
Yang ketiga, menghilangkan pola pikir masyarakat yang lebih suka memilih untuk menjadi bekerja di kantor pemerintah. Yang keempat, keberpihakan dan fasilitas pemerintah bagi pengusaha muslim. Yang kelima, organisasi masyarakat yang berbasis Islam. Yang keenam, menciptakan produk pariwisata halal nasional dan internasional. Yang ketujuh, yaitu menciptakan produk lokal halal dengan standar ekspor. Yang membedakan manajemen kewirausahaan Islami dengan konvensional yaitu manajemen kewirausahaan konvensional yaitu mengacu pada sistem bisnis yang dijalankan dengan mitra instrumen perbankan non-syariah atau perbankan konvensional. Contoh nyata dari bisnis konvensional yaitu perusahaan yang mendapatkan suntikan dari dana perbankan konvensional. Singkatnya, hampir semua jenis sektor bisnis memiliki potensi untuk mendapatkan predikat bisnis konvensional jika mitra dan peraturan yang dijalankan di dalamnya tidak bernuansa Islami. Sedangkan manajemen kewirausahaan Islami atau syariah yang menerapkan berbagai aturan dan kaidah agama Islam dalam proses bisnisnya. Biasanya, bisnis syariah dijalankan oleh pembisnis yang beragama Islam, sehingga proses bisnis yang dilakukan bisa digunakan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari manajemen kewirausahaan Islami antara lain, yang pertama, berdagang tidak hanya bertuju mencari keuntungan semata. Yang kedua, berdagang adalah hobi. Ketiga, berdagang adalah ibadah. Keempat, perintah kerja keras. Dan yang kelima, perdagangan atau berwirausaha pekerjaan mulia dalam Islam. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.